Diiringi oleh para prajurit yang berada di tempat tersebut, Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawira Kusuma segera memimpin upacara pembacaan doa untuk mendiang Secamenggala. Selesai acara pembacaan doa, Kiai Ngabehi Singadipa sejenak memandang kedua cucunya, setelah itu ia pun berkata kepada Ki Surayuda. Surayuda, terhitung sejak hari ini, aku angkat dirimu menjadi pemimpin pasukan peninggalan anakku Secamenggala. Kedua cucuku ini juga ikut denganmu, biar mereka tahu bagaimana caranya menjadi prajurit. Eyang, selama yang berada di Palagan, di Aji Barang kami berdua berlatih olah keprajuritan setiap hari. Kami dilatih oleh Hua Demang di Pamenggala dan Eyang Naya di Pejalakan. Mereka berdua mengajari kami bagaimana cara menunggang kuda, memainkan tombak, mengadu kelewang, tameng dan keris hingga beradu kekuatan saling banting-membanting. Berarti kalian sudah terampil dalam olah kanuragan. Eyang di Palagan sudah 2 tahun lebih, makanya Eyang tadi agak lupa. Fisik kalian nampak kokoh seperti orang dewasa. Berkat restu dari Eyang, sekarang kami sudah bisa melompat naik ke punggung kuda yang sedang berlari. Jika begitu maka kalian sudah pantas menjadi prajurit yang mumpuni. Benar Kiai. Selama saya berada di Aji Barang, setiap hari saya menyaksikan keduanya tiada henti-hentinya berlatih. Syukurlah jika demikian, berarti sudah tidak mengecewakan. Dasarnya ayah mereka memang prajurit yang hebat. Maka akan tercetak pula pada anak-anaknya. Oleh sebab itu, biar nanti di sini mendapat gemblengan dari Dimas Pangeran Prawira Kusuma. Kedua anak ini sekarang menjadi tanggung jawabmu Surayuda. Baik. Saya laksanakan Kiai. Selanjutnya Surayuda, setelah dirimu kuangkat jadi kepala prajurit, berangkatlah kamu ke Pesanggerahan Purwanegara. Bawalah adikmu Yudasura bersama pasukannya ke sini. Dari Purwanegara kalian mampirlah dulu ke Bantar. Sampaikan kepada Kiai Imam Misbah, agar sebagian prajuritnya ditugaskan untuk berjaga di Purwanegara. Mintalah kepada beliau untuk mengangkat salah satu prajuritnya menjadi sesepuh prajurit di Purwanegara. Sampaikan pula agar mereka selalu berhati-hati jangan sampai kebobolan seperti di Roma. Baik. Jika begitu, saya mohon undur diri dulu Kiai. Ki Surayuda pamit dengan diiringi 3 orang prajurit. 3 hari berselang, Ki Surayuda datang lagi bersama rombongan para prajurit bantuan dari Purwanegara. Kiai Ngabehi Singadipa mengawali masuk ke Roma dengan merapal Aji Badong tutup pusar. Kabut segera menutupi semua prajurit yang berjumlah sekitar 2 brigade. Kabut bergerak cepat memasuki Goa Jati Jajar. Para prajurit kemudian menetap di dalam goa dan menjadikannya sebagai pesanggerahan baru bagi mereka. Selesai membuat pesanggerahan baru dan semua urusan yang berkaitan dengan pesanggerahan telah tertata, Kiai Ngabehi Singadipa kemudian memanggil Ki Jenggi dan Respati. Keduanya diutus untuk mencari berita ke ayah, di mana para kompeni Jawa yang dilaporkan sebelumnya oleh Ki Jenggi kepada Kiai Ngabehi Singadipa itu berada. Ki Jenggi dan Respati ditugaskan untuk mencari tahu kekuatan Belanda, yang kabarnya telah berhasil memikat para Demang di daerah itu, hingga para Demang itu kini bersedia tunduk kepada Belanda. Berangkatlah hari ini juga. 2 hari biaya, pulang sudah harus bawa hasil yang memuaskan. Sendiko dawuh Kiai. Ki Jenggi dan Respati berencana menyamar sebagai juragan ikan. Keduanya pergi ke kandang kuda untuk memasang pelana dan mempersiapkan bekal yang nantinya diperlukan. Mengetahui Ki Jenggi dan Respati pamit untuk menjalankan tugas sebagai telik sandi atau mata-mata, Niti Wijaya dan Niti Mustapa yang duduk di dekat kakeknya tiba-tiba muncul gagasan baru di benak mereka. Eyang, kami ingin ikut Ki Jenggi ke ayah. Ingin belajar jadi mata-mata. Kami ingin tahu keadaan ayah, juga ingin melihat Belanda. Kalian ingin jadi telik sandi? Ingin melihat Belanda? Boleh, boleh. Kebetulan sekali, kalau kalian pergi bersama Ki Jenggi dan Respati yang percaya. Ki Jenggi dan Respati kalau yang beri tugas selalu memuaskan hasil kerjanya. Mereka itu bisa seperti jarum yang menyusup ke dalam air. Baiklah, jika Eyang sudah mengizinkan, kami segera menemui Ki Jenggi di kandang kuda.
Tapi kalau jadi telik sandi, tidak boleh bawa kelewang atau senapan. Bawa cundrik saja. Kebetulan ada 2 cundrik peninggalan ayahmu. Tadinya disimpan oleh Eyang Surayuda saat membawa ayah kalian ke Aji Barang. Kebetulan jika kedua cundrik itu milik ayah, berarti masing-masing dapat 1, buat saya dan buat Niti Mustapa. Terimalah. Selipkan di dalam sabuk kalian. Baik Eyang, terima kasih. Cucu mohon doa restu. Kedua pemuda itu bergegas pergi mencari Ki Jenggi dan Respati di kandang kuda. Setelah bertemu dan bercakap-cakap sebentar, mereka kemudian berangkat menunggang kuda secara berboncengan. Ki Jenggi memboncengkan Niti Mustapa, sementara Niti Wijaya membonceng Respati. Perjalanan berkuda mereka memakan waktu hingga sore hari untuk sampai di wilayah ayah. Mereka kemudian masuk ke desa Demangsari, menyambangi sebuah rumah di pinggiran desa. Sesampai di tempat yang dituju, mereka bergegas menambatkan kudanya di samping rumah tersebut. Mendengar ada suara kuda yang datang, pemilik rumah yang merupakan seorang perempuan dewasa bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Setelah mengetahui ternyata tamunya adalah Ki Jenggi, perempuan tersebut langsung menyambut kedatangan mereka. Nampaknya Ki Jenggi sudah kenal baik dengan perempuan itu. Ki Jenggi segera mendekat dan bercakap-cakap sebentar dengannya. Selesai bercakap-cakap dengan Ki Jenggi, perempuan dewasa pemilik rumah tersebut langsung mendekati Respati. Kakang Respati datang bawa teman. Bagaimana kabarnya Kang? Apakah Kakang baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Kenalkan dulu ini putra bendaraku Juragan Ikan. Perkenalkan Den, saya sungkem anaknya Pak Truka dari Demangsari sini. Aku Niti Wijaya. Ini adikku Niti Mustapa. Terima kasih Den. Setelah perkenalan singkat antara Sungkem dan kedua cucu dari Kiai Ngabehi Singadipa tersebut, mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di bangku sembari melihat-lihat suasana di dalam rumah Sungkem. Apa nanti malam mau pada nonton ledek? Kebetulan penarinya cantik-cantik. Iya. Grup kesenian Tayuban dari mana ya? Dari sini saja kok Den. Bapakmu sudah berangkat ke tempat kerjanya, Kem? Sudah Wah, kalau sore sudah harus bagi rangsum buat para tahanan di sel. Kalau telat sedikit para tahanan itu suka pada ngamuk. Tahanan dari mana, Kem? Prajurit dari Roma. Prajuritnya Tumenggung Kenduruan yang ikut Pangeran Diponegoro. Lantas jam berapa biasanya bapakmu pulang? Nanti jam 7 malam biasanya pulang sebentar. Terus balik lagi ke Tangsi untuk menata tempat Tayuban. Penarinya banyak Wah. Bapak saya itu suka mabuk-mabukan. Bulan lalu aja hampir ikut ke bawah. Untung bisa lolos balik ke sini. Ke bawah apa, Kem? Ke bawah ikut mati di Lengkong. Bapak saya ikut tuanya bawa ledek dari sini. Lagi asik dan ramai-ramainya Tayuban gak taunya sudah disusupi oleh prajurit dari Aji Barang. Tahu-tahu sudah gegar. Prajurit Aji Barang ngamuk di pos. Jumlah mereka gak kehitung. Posnya dibakar. Belanda habis semua. Untungnya bapak bersama ledek dan niaganya berhasil kabur. Ki Jenggi dan Respati mengangguk-angguk mendengar cerita Sungkem. Dalam hati mereka tersenyum, mengingat peristiwa di Lengkong merupakan kiprah dan pengorbanan Mira Tamtama Secamenggala, ayah dari Niti Wijaya dan Niti Mustapa. Sungkem tidak tahu, jika Niti Wijaya dan Niti Mustapa yang saat ini ada di depan matanya, adalah anak dari orang yang telah membumi hanguskan pos Lengkong. Bapakmu itu kan ikut Belanda. Berarti sekarang dia banyak uang ya? Kan gajinya besar. Dapat jatah makan pula tiap hari. Bapak saya itu sudah nggak bakal bisa kaya, uangnya habis buat mabuk-mabukan tiap malam. Beliau jarang tidur di rumah. Terus tidurnya di mana? Di rumah ledeknya yang jadi langganannya. Orang kalau lagi senang semua keinginannya diumbar, ditambah banyak uang. Bisa lupa sama anak istri. Kalau bapakmu tidak tidur di rumah, terus kamu tidurnya di mana? Saya ya cari teman sendiri, yang tua pada senang-senang, yang muda ya pingin ikut senang-senang. Sungkem melirik sembari tersenyum kepada Respati. Respati yang dilirik dan dilempar senyum oleh Sungkem, hatinya jadi bergetar. Respati merasa seolah Sungkem sedang mengingatkan dirinya tentang hubungan tersembunyi yang telah mereka lakukan selama ini. Di masa mudanya, Ki Jenggi dan Ki Truka ayah Sungkem,
adalah teman sepermainan. Mereka bahkan sempat saling mengangkat diri sebagai saudara. Namun setelah masing-masing menginjak usia tua, keduanya kemudian berpisah. Ki Jenggi menjadi prajurit Aji Barang, sementara Ki Truka menjadi Demang di Demang Sari. Ki Truka menjadi Demang tidak lama. Ia diberhentikan dari jabatannya sebab terkena kasus korupsi. Ketika Belanda datang, Ki Truka memilih ikut Belanda. Istri Ki Truka sudah meninggal terlebih dahulu. Sisa hidupnya ia jalani bersama Sungkem, anak perempuannya yang kini sudah jadi wanita bebas tanpa ikatan.